Ya kan? Nah, sekarang begini. Kalau itu barang-barang yang digunakan untuk cari nafkah contohnya, motor atau kendaraan, itu boleh. Itu pun dengan namanya pinjam pakai. Tapi ini kan tidak. Ini diambil ditaruh lemari. Ini kan juga di lemarinya Bareskrim. Seperti itu. Mengerti maksudnya? Nah, pasal ini ada hubungannya Pak Karni. Bahwa selama ini orang-orang TPUA yang melaporkan di sana dilaporkan balik dengan 311. Itu fakta. Egy Sujana dilaporkan. Siapa namanya? Ridal Kurnia dilaporkan. Itu semua orang TPUA. Padahal undang-undang ini yang dibuat DPR ini untuk melindungi kepentingan pelapor. Itu jelas Pak Karni. Ya kan? Lah, kalau kita berangkatnya di situ dan laporannya yang menarik Pak Karni, dilaporkan di Polda itu di Kamnek, di unit keamanan negara. Bayangkan ini masalah pemalsuan surat, tapi dimasukkan di unit keamanan negara. Emang negara lagi goyang ini hanya gara-gara surat itu. Itu kan surat 263, 264 pemalsuan surat. Nah, kecuali itu makar atau bukan teroris, makar atau ya pokoknya kejahatan terhadap negara ini yang sifatnya bukan teroris. Kalau teroris densus. Seolah-olah itu adalah kejahatan extraordinary crime. Nah, saya juga dalam forum ini, saya perlu mengangkat ini Pak Karni. Karena fakta ini ada undang-undang lain yang mengatur, jika ada pelaporan, maka tidak boleh dilaporkan balik. Dan itu harus sampai inkrah. Tidak boleh sampai inkrah. Harus sampai inkrah, baru dilaporkan balik. Faktanya Pak Jokowi sekarang itu melaporkan dengan 310, 311. Ya kan? Kemudian yang di Kamnek tadi, apakah Pak Jokowi itu pejabat negara saat ini? Kalau seandainya beliau pejabat negara, ya mungkinlah bisa di Kamnek. Ini kan beliau orang biasa. Dan Pak Egy Sujana, kalau saya bacakan di ketentuan Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan syarat pemeriksaan TKP dan barang bukti, itu jelas. Pasal 10 menyatakan bila barang bukti itu mau di laboratorium itu ada syaratnya. Wajib syarat itu harus diikuti. Wajib, Perkapnya itu mengatakan wajib loh. Wajib diikuti. Apa itu syaratnya? 1, adanya laporan. Yang dilampirkan itu, syarat itu. Harus dilampirkan dengan laporan. Dan laporan itu dijelaskan tindak pidana apa di situ. Kedua, BAP. BAP siapa? BAP dari, bahkan di situ bahkan terdakwa segala tersangka skala. Apa artinya sampai BAP tersangka? Berarti itu adalah terakhir nanti di laboratorium. Karena tersangka itu biasanya diperiksanya paling akhir. Kemudian berita acara penyitaan. Yang keempat, yang dibuat pembanding harus autentik. Harus diuji dulu bahwa ini memang benar-benar autentik. Jika itu tidak terlaksana, maka dikembalikan. Itu pasalnya mengatakan gitu. Jika syarat itu tidak digunakan atau dilaksanakan, maka akan dikembalikan. Nah sekarang kita tunduk enggak dengan Perkap Kapolri itu? Bahkan beliaulah salah satu yang membuat Perkap Kapolri itu. Pak Profesor ini, Pak Aryatno. Itu masalahnya. Dan satu hal lagi ya, masalah ijazah tadi yang dibicarakan. Itu bukan tiba-tiba Pak Karni. Bambang Tri, ini ada korban ini. Ijazah palsu ini ada korban, jangan lupa itu. Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan. Bahkan dikatakan siapa yang mendalilkan dia harus buktikan.
Berarti kan beliau harus buktikan dengan ijazah aslinya itu. Bahkan dakwaannya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang menyatakan barang siapapun juga yang memberikan berita palsu, berita tidak benar yang menyebabkan keonaran, ya kan? Maka itulah mereka dipenjara kena pasal itu juga. Pak Kani tahu kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak benar yang diucapkan, yang benar yang mana? Jika seandainya pada saat itu ijazah itu ditunjukkan, selesai permasalahan. Jadi nggak tiba-tiba apa tendensinya, apa latar belakangnya. Ada latar belakang. Gara-gara ijazah aslinya ada 2 warga negara di penjara 6 tahun gara-gara ijazah ini. Kenapa sih dia nggak nunjukkan saja? Satu. Kedua. Pak Karni boleh nanya nggak Pak? Boleh nanya? Boleh, silakan. Boleh nanya? Ya boleh. Otentik itu bahasa hukum atau enggak? Saya enggak tahu identik. Kalau di bahasa kebudayaan, entar kalau di kebudayaan asli itu enggak ada, yang ada otentik. Ya. Gitu loh. Jadi Bang Resmond ini menurut Pak Al-Katiri otentik Batak atau enggak? Dia enggak pakai ulos. Dia pakai jeans, Ya. dia pakai jas, ilmunya ilmu barat. Ini tapi kalau menurut saya dia sebagai orang Batak otentik, tapi enggak asli. Nah, tapi otentik. Rendra selalu bilang di dalam kebudayaan nggak diperlukan keaslian. Orang Jawa ini dari sepatu Pak, sepatu di barat. Ya. Masuk ke Indonesia di Jawa dibolongin jadi selop supaya di pendopo bisa dibuka. Tapi ini otentik Jawa. Nah maksud saya di hukum ini yang dicari di ijazah ini otentik apa asli? Otentik. Sekarang Kalau begini. otentik dia bisa nggak asli Pak? Sekarang begini, kalau secara ilmiah ya Bang ya, itu kalau orang meneliti apakah itu asli atau tidak, atau otentik atau tidak, itu ada presentasinya. Kalau ijazah dikatakan sama, identik dengan ijazah temannya, 100%, emang namanya sama? Di ijazah itu. Tidak bisa itu dikatakan 100%, itu baru nama. Belum mungkin tanggal lahirnya dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan oleh ini, itu kalau dalam pengujian ilmiah, itu harus presentasi. Berapa persen otentiknya dan sebagainya. Ya kan? Cuma yang sampai sekarang, yang ditanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kenapa ijazahnya diambil 2 hari sebelum pengumuman, itu pertanyaan. Hanya ditunjukkan foto aja. Kan masalahnya ijazah, bukan fotonya ijazah. Pak Al-Katiri, keroncong itu otentik Indonesia enggak? Musik keroncong. Menurut Pak Al-Katiri, keroncong. Ya. Itu campuran dari Spanyol, dari India, dari sebagian dari Arab. Wayang juga ada pengaruh Arab, Cina, Ya. tapi otentik Jawa. Iya, tapi waktu diperiksa wayangnya harus dihadirkan. Bukan foto wayangnya.